Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah. Ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang masih mendengarkan kajian kita dari Masjid Khalid bin Walid, daerah Isimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, menghapus dosa-dosa kita, memberkahi kehidupan kita, ilmu kita, umur kita, harta kita, dan keturunan kita. Pada pertemuan sebelumnya tentang sujud sahwi, disebutkan oleh beliau sujud sahwi ini memiliki 3 hukum. Hukumnya bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, dan bisa menjadi apa? Wajib. Tidak ada yang ketiga. Kapan menjadi sunnah? Kapan menjadi sunnah? Kalau seseorang membaca zikir atau bacaan yang disyariatkan di dalam sholat bukan pada tempatnya. Bacaan ruku dia baca saat sujud, bacaan sujud dia baca saat ruku, atau Al-Fatihah dia baca di ketika ruku atau sujud. Maka yang seperti ini tapi lupa, dia mengerjakannya karena lupa, maka yang seperti ini hukumnya sunnah, dia sujud sahwi. Sunnah. Apa sunnah artinya? Kalau dia tidak tinggalkan, tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya sholatnya dia, hanya berpengaruh pada penambahan pahala. Kemudian hukum yang kedua yaitu mubah. Kapan mubah? Kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang sunnah di dalam sholat karena lupa. Perkara yang sunnah baik berupa perkataan maupun perbuatan dia tinggalkan karena lupa. Adapun sengaja ya tidak ada. Tidak ada sujud sahwi bagi orang yang sengaja. Sujud sahwi dikerjakan karena ada sahwu. Sahwi, lupa. Sujudus sahwi, sujud karena lupa. Sujudus sahwi. Jadi mudhof ilaih itu idhofah ke sebab. Sujudus sahwi, sujud karena lupa. Jadi mudhof itu ada mudhof karena menunjukkan kepemilikan, ada menunjukkan dia bagian dari sesuatu itu atau terbuat dari sesuatu. Ada mudhof karena dia sebab. Contohnya mudhof kepemilikan, misalnya qalamu Muhammadin, penanya si Muhammad, miliknya Muhammad. Kalau yang bermakna dia adalah terbuat dari sesuatu itu yang dia mudhofkan, mudhof terbuat dari sesuatu yang dia mudhofkan, mudhof ilaihnya seperti apa? Khatamu hadidin. Khatamu hadidin artinya apa? Cincin besi, cincin terbuat dari besi, maksudnya begitu. Jadi besi ini besi ini adalah besi ini adalah apa? Bendanya si cincin, begitu. Beda dengan qalamu Muhammadin, itu kepemilikan. Kalau khatamu hadidin ini mudhof ilaih bukan karena kepemilikan.
Pahami? Tapi karena penyandaran ini karena apa, yang satu ini karena apa, ada hubungan apa, mudhaf ilaih sebagai bahannya. Seperti babu sajin, babu hadidin, pintu besi, pintu terbuat dari besi. Babu khosyabin, pintu apa, kayu, khosyab kayu, pintu terbuat dari kayu. Tapi dia mudhaf ilaih. Nanti kalau antum belajar di bab apa, mudhaf di jurumiyah itu ada disebutkan. Di sana cuma di jurumiyah yang disebutkan cuma 3. Ada yang mudhaf ilaih, ada yang bermakna kepemilikan, ada yang bermakna apa, dzaraf, ada yang bermakna dia bagian dari sesuatu itu, atau dia adalah bahan dari sesuatu itu, dari mudhaf ilaihnya, seperti yang saya contoh. Kalau mudhaf yang bermakna dzaraf seperti apa? Masya Allah, jazakallah khairan. Mudhaf yang bermakna dzaraf seperti apa? Lailatul Qadar. Begitu. Makrul lail. Orang yang berbuat makar pada malam hari. Makrul lail. Makrul lail, orang yang berbuat makar pada malam hari. Jadi makrul lail. Ada mudhaf ilaih bermakna sebab. Mudhaf ilaih sebagai sebab dari mudhaf. Contohnya apa? Sujudus sahwi. Sujud sahwi karena lupa. Gitu. Ada lagi mudhaf contoh yang serupa, zakatul fitri, zakat fitri. Zakat karena fitr, karena ada apa? Karena sudah masuk waktu apa? Sudah berbuka, sudah apa? Sudah lewat. Fitr itu artinya sudah selesai puasa, sudah masuk Idul Fitri. Zakatul fitri itu zakat ini sebabnya karena ada fitr, Idul Fitri. Sudah masuk waktu apa? Fitr. Selesai waktu apa? Ramadan. Paham di sini? Makanya kalau di mazhab Hambali, sebab untuk yang mewajibkan seorang membayar zakat fitrah adalah ketika masuk malam Idul Fitri. Sebelum masuk belum wajib. Paham di sini ya? Karena zakatul fitri. Taib. Babu sujud. Kemudian yang mubah apa tadi? Kalau dia meninggalkan, kita kembali pada pembahasan, meninggalkan sunnah karena lupa. Paham di sini? Itu mubah hukumnya. Kenapa? Kalau kita sunnahkan atau wajibkan, maka tidak ada orang kerjanya sholat harus sujud sahwi terus dia. Paham ini? Orang mau tidak mau dia harus banyak yang dia tinggalkan di dalam sholatnya, perkara yang sunnah. Paham di sini? Sedikit atau banyak. Kalau begitu dia mau sujud sahwi terus dia bekerja. Makanya kata para ulama ini mubah, tidak dianjurkan. Kalau dia sujud ya sujud silahkan. Dia tinggalkan juga ya silahkan. Wajibu, dan wajib hukumnya idza zada ruku'ana. Ini yang kondisi yang wajib ada berapa? 4. Kalau dia menambah rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan, dia tambah karena lupa. Nah, ini wajib sujud sahwi. Rukuk sampai 2 kali, sujud sampai 3 kali misalnya, karena lupa maka wajib sujud sahwi. Kemudian yang kedua, salam sebelum selesai sholat selesai, belum sempurna, so salam duluan karena lupa. Ini juga wajib sujud sahwi. Kemudian meninggalkan yang wajib karena lupa, bukan yang sunnah, yang wajib. Meninggalkan yang wajib hukumnya wajib juga sujud sahwi.
Kemudian lupa menambah rukun atau gerakan yang wajib dalam sholat ketika dia mengerjakan perbuatan tersebut. Ragu ya. Dari penjelasan beliau ini berarti orang yang sujud sahwi itu penyebabnya bukan karena lupa saja, tapi ragu. Jadi penyebab orang sujud sahwi itu ada dua, lupa dan ragu. Ragu juga penyebab sujud sahwi. Nah ini yang empat, ini syak fi ziyadatil waqti fi'liha. Ragu menambah gerakan yang wajib di dalam sholat ketika dia sedang mengerjakan gerakan tersebut. Jadi sementara dia kerjakan lupa, ragu, dia bukan lupa, ragu. Ini sudah, misalnya dia sementara ruku, ini ruku yang pertama atau yang sudah kedua? Jangan-jangan sudah yang kedua ini. Sementara dia ruku, berarti apa di sini? Wajib dia sujud sahwi. Tapi kalau sudah lewat ruku, nanti dia ingat, dia pas berdiri baru ragu, saya tadi sudah, tidak usah dia pedulikan, paham ya? Dia lanjut saja. Wajib sujud sahwi di sini? Tidak wajib karena sudah lewat dari gerakan tersebut. Kemudian tata cara sujud sahwi ada dua, bisa sebelum dan bisa setelah. Yang afdol adalah sebelum. Bisa sebelum, bisa setelah. Yang afdol adalah sebelum. Kalau dia kerjakan setelah salam, berarti dia harus tasyahud lagi. Harus tasyahud. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan baru ya ikhwan, azza wa iyyakum. Babu makruhatis sholati. Babu makruhatis sholati. Bab perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Yang syarat sah sudah lewat, rukun sudah lewat, alhamdulillah. Sunnah sudah lewat, ya kan? Kita masuk yang makruh. Ini juga subhanallah, satu sisi perkara makruh ini kalau kita tinggalkan dapat pahala lagi kita, ya kan? Makruh kan kalau dikerjakan tidak dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi di samping kita dapat pahala karena yang sunnah, kita juga dapat pahala karena meninggalkan yang makruh ini. Subhanallah, di satu sholat. Dan orang yang perhatian dengan sholat ini orang yang belajar fikih ya. Makanya antum tidak akan lihat orang yang tidak belajar fikih dia perhatian di sholat. Orang belajar fikih perhatian dia di sholat karena dia tahu mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang makruh yang harus ditinggalkan, mana yang membatalkan sholat yang harus ditinggalkan, mana yang makruh. Perhatian dia, ya kan? Nah, lebih perhatian daripada orang yang tidak belajar fikih. Baik, sudah masuk itu azan ya ikhwan. Azan dulu ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah.
Salatul qa'imah Ati wa'alaikum Ya. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. A'azzani Allah wa iyyakum. Dan juga saya beri tanbih kepada kita semua bahwasanya yang kita pelajari ya ikhwah adalah hukumnya siapa ini? Ini makruh, wajib, sunnah, ini hukumnya siapa ini? Hukum Allah Subhanahu. Hukum manusia. Artinya apa ya? Kita harus perhatian. Wajib sunnah syarat sah. Ini bukan manusia yang bikin, itu dari Allah Subhanahu. Ulama hanya meneliti dari dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian mereka membuat pembagian. Yang mereka teliti dari Al-Quran itu sejatinya ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita fikih itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu hukum Allah berarti kita harus sikapi dengan hormat. Kita harus belajar betul, perhatian, karena ini hukum Allah bukan manusia. Beda antum baca komik baca ilmu pertanian, ilmu apa, pertanian, ilmu kelautan, beda. Undang-undang dasar apa itu buatan manusia, tapi ini buatan Allah. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan dapat pahala ya ikhwah, antum belajar. Jangan antum kira cuma sholat, zikir, berbakti kepada orang tua, istighfar, itu yang ibadah. Belajar ini ibadah. Duduknya kita ibadah. Semua aktivitas kita di dalam majelis ilmu, mendengarkan, menulis, menyimak apa yang disampaikan, ibadah. Karena ini yang kita pelajari, hukum Allah. Paham di sini, Pak Is? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ma yukrahu fi sholati lil musalli. Ma yukrahu fi sholati lil musalli. Apa saja yang dimakruhkan di dalam solat bagi orang yang solat. Fi sholati lil musalli, bagi orang yang ingin solat atau orang yang sedang solat. Ma yukrahu, mana naibul fa'il itu? Fa'atan. Ma yukrahu, naibul fa'ilnya mana? Coba yang di samping Usman, coba Abu Saimin, fadhal. Fa'il, naibul fa'ilnya mana? Ya, lil musalli. Bagaimana bisa naibul fa'il? Itu kan jar majrur itu. Gimana ceritanya? Lil musalli bisa jadi naibul fa'il, piye? Berarti lil musalli dimakruhkan di dalam salat, begitu menerjemahkannya. Ayo coba kita pikir sama-sama. Pak Akan, so ada seturun ilham. Yukrahu, mana DP naibul fa'il? Fa'il dengan naibul fa'il ada berapa macam ya ikhwan? Dari sisi muncul dan tidaknya dia, ada zahir dan ada mustatir. Ini berarti penerapan teori yang antum pelajari harus diterapkan. Mana naibul fa'ilnya? Mustatir.
Domir mustatir, tersembunyi. Takdirnya apa? Huwa. Ya'udu ila, kembali ke itu bingung lagi. Domirnya huwa, kembali ke mana? Bagaimana menerjemahkan? Kembali ke mana? Tafsir Jawa itu ada yang bawa diri itu. Kembali ke kembali ke ma yukrahu. Yukrahu ma-nya itu yang naibul fa'il. Domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ma. Begitu. Ingat, jangan terlalu pusing-pusing. Kalau mustatir, domir naibul fa'il atau fa'il, ada yang zahir nampak, ada yang mustatir. Kalau dia mustatir, dia harus ada yang kembali. Berarti dia kembali, harus kembali. Paham? Kembalinya, hukum asal kembalinya yang dekat, bukan jauh-jauh. Jangan berpikir jauh, yang dekat dulu. Kecuali antum cari yang dekat, tidak ada yang layak jadi dia mau tampak kembali, baru cari yang jauh. Ini yang dekat saja. Ma yukrahu fi sholati lil musalli. Bagaimana Pak Yanto? Alhamdulillah. Nah, ma yukrahu, apa-apa yang dimakruhkan. Sudah. Yang dimakruhkan itu apa? Ya itu ma, itu apa-apa. Oke? Fi sholat. Yukrahu lil musalli, dimakruhkan untuk musalli. Nah, ini poin. Yukrahu, kalimat yang kedua di bawah, dimakruhkan untuk musalli iktisaruhu 'alal Fatihati fi ma tusallu fihi suratu ba'daha. Naibul fa'ilnya mana lagi yang kedua? Untuk yang di bawah itu, yukrahu lil musalli. Al jawabu itu yang di al jim itu kan ada yukrahu lil musalli iktisaruhu 'alal Fatihati fi ma tusallu. Coba Abu Saimin, yukrahu di situ mana naibul fa'ilnya lagi? Domir mustatir lagi. Bagaimana? Lihat dulu, coba. Coba al-akh gimana? Satria. Mana naibul fa'ilnya? Iktisaruhu. Yukrahu lil musalli iktisaruhu bla 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 'alal Fatihah dan seterusnya. Oke? Iktisaruhu DP naibul fa'il. Jangan mentang-mentang semustatir semua, tidak. Lia apa? Paham ya? Yukrahu lil musalli iktisaruhu. Iktisaru itu. Adapun yang kedua watikraruha, itu sudah apa? Atof ke naibul fa'il. Makanya dia di rofa semua sudah. Itu dirofa sampai setelahnya iltifatuhu, takmiduhu, hamlu, semua itu atof ke naibul fa'il iktisar. Baik. Yang dimakruhkan untuk orang yang sholat, bagi orang yang sholat, yang pertama iktisaruhu 'alal Fatihati fi ma tusannu fihi suratu ba'daha, yaitu mencukupkan 'alal Fatihah. Iktisar itu mencukupkan. Al-Fatihah mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Fima tusannu fihi surah, pada kondisi yang disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah, ba'daha, setelah Al-Fatihah. Hanya kembali ke Al-Fatihah. Jadi hukumnya makruh ya ikhwah. Antum hanya baca surat Al-Fatihah pada kondisi atau tempat yang antum disunnahkan baca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian antum mencukupkan diri dengan membaca Al-Fatihah saja, makruh hukumnya. Paham ya? Contohnya pada sholat maghrib yang disunnahkan setelah Al-Fatihah, rakaat pertama dan rakaat kedua. Antum cuma bagai Al-Fatihah, makruh. Rakaat pertama cuma waladhdallin, amin, Allahu akbar, langsung ruku.
makruh. Paham di sini? Jadi yang supaya mengangkat kemakruhan ini antum tambah dengan surat. Surat-surat apa saja. Taib, atau ayat. Surat atau ayat dalam Al-Qur'an. Paham di sini? Begitu juga di solat sunnah. Solat sunnah qabliyah ba'diyah itu disunnahkan antum setelah surat Al-Fatihah baca surat setelah itu. Jangan antum cukupkan dengan surat Al-Fatihah, makruh. Paham di sini ya? Salat sunnah itu disunnahkan baca surat setelah surat Al-Fatihah atau ayat yang agak panjang setelah surat Al-Fatihah. Kemudian anda tanya, kalau ayat cuma ayat beberapa ayat yang cukup untuk dibaca sebagai apa? Yang cukup untuk dibaca supaya memenuhi dikatakan dia membaca Al-Quran berapa ayat? Tiga ayat. Kalau ayatnya pendek 3. Kalau ayatnya panjang cukup 1. Seperti ayat kursi. Ayat kursi kan cuma 1 ayat, tapi karena panjang cukup. Paham di sini? Kalau ayat pendek harus 3 supaya cukup antum dikatakan membaca apa? Supaya memenuhi membaca ayat di dalam Al-Quran atau surat. Paham di sini? Nah, jadi apa? Waladdallin, amin, Toha, Allahu Akbar. Mana? Tapi ini sudah Ustaz 1 ayat ini. Tidak cukup. Ayat pendek semua toh. Atau alif lam mim, Allahu Akbar. Tidak cukup. Minimal 3. Kalau yang pendek-pendek minimal 3 itu sudah maknanya sudah sempurna. Taib. Kemudian yang kedua, watikraruha, makruh hukumnya, mengulang-ulangnya. Hanya kembali ke mana Pak Yanto? Dan makruh mengulang-ulangnya. Apa? Hanya itu kemana? Surat Al-Fatihah. Makruh hukumnya. Ingat, yang dimakruhkan mengulang surat Al-Fatihah, bukan mengulang ayatnya. Makruh hukumnya. Sudah selesai antum lengkap, tidak ada yang salah. Waladdallin, amin. Antum baca lagi dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Waladdallin, amin. Alhamdulillah. Makruh. Paham ini? Bagus antum belajar mazhab Hambali, makruh. Mazhab lain batal. Kenapa? Karena bikin 2 kali rukun itu, karena bacaan Al-Fatihah rukun. Paham ini? Nah, mazhab Hambali pilih jalan tengah, makruh hukumnya. Tapi salatnya tetap sah. Di mazhab lain antum ulang surat Al-Fatihah tanpa ada kebutuhan, batal salat. Kalau ulang ayat tidak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas tidak apa-apa, artinya supaya mengulang, supaya mengena di hati itu. Ini maksudnya sudah sempurna, ulang dari awal lagi, tidak ada yang salah-salah. Itu makruh dari hukum, tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Ats-tsalits, yang ketiga, waltifatuhu fis sholati bila hajatin. Iltifatuhu fis sholati bila hajatin, menolehnya dia. Hunya ini kembali ke mana ya ikhwan? Iktisaruhu juga itu yang pertama, itu kembali ke mana hunya? Lil musalli, orang yang sholat. Kita cerita orang sholat ini. Waltifatuhu, dan iltifatnya, menolehnya dia orang yang sholat ini, fis sholati, di dalam sholatnya, bila hajatin, tanpa ada kebutuhan. Noleh, yang dimaksud menoleh di sini bukan seluruh tubuhnya. Nolehnya dengan apa? Dengan wajahnya. Begitu. Kalau dia noleh semua begitu sampai miring dari arah kiblat, batal sholat.
Ih, ada kajian apa tadi? Belok-belok dia. Hah? Batal. Apalagi sampai kasih belakang. Yang dimaksud di sini noleh semua. Ini hukumnya makruh, noleh. Tidak sampai haram. Paham di sini? Bila hajah, tanpa ada kebutuhan. Artinya kalau ada kebutuhan maka hukum makruh jadi hilang, boleh. Kalau ada kebutuhan boleh. Kebutuhan seperti apa? Mesti takut dia. Jangan sampai ada maling misalnya, dia taruh tasnya kan, kayak ada orang mau lewat di belakang. Oh, tidak ada orang, boleh. Paham di sini? Pergerakannya tadi ada kebutuhan, tidak makruh, tidak mengurangi nilai sholat. Atau anaknya misalnya sementara sholat di rumah, khususnya perempuan, anaknya kayak sobat panjat di atas sana itu, di atas lamari, tidak, khawatir, tidak apa-apa. Paham ini? Tapi kalau tiada kebutuhan, sekedar membalia-lia, lia begini, ini makruh hukum. Itu yang kedua. Paham di sini, ikhwan? Jadi kita tidak menoleh ke kiri ke kanan, kita tetap konsisten terus ke depan. Atau yang sunnah melihat kemana? Ke tempat sujud. Terus kita diam, khusyuk, itu lebih lebih sempurna. Paham di sini? Jangan oleh kiri kanan. Dan kita meninggalkan yang makruh, artinya kita dapat pahala itu. Kemudian wa tagmidu ainaihi, makruh tagmid. Tagmid ini isim apa ini? Abu Utsaimin, tagmid isim apa? Isim masdar dari fiil dari fiil apa? Gomado yagmidu. Ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ghammada yughammidu tagmidan. Tagmid. Kalau belajar nahwu shorof baku sambung apa-apa. Paham ini? DP nasab baku sambung nanti belajar. Semangat belajar bahasa Arab ya ikhwan. Supaya ada perasa sadap itu belajar Al-Quran hadis, belajar fikih juga nyambung nanti. Tidak ada dalam sejarah itu ahli fikih dia bodoh di ilmu nahwu, artinya bukan ahli nahwu. Rata-rata ahli fikih itu ahli nahwu mereka. Silahkan antum baca setiap di kitab-kitab nahwu ini, kayak penulis kitab ini, lihat sejarahnya, ahli nahwu. Paham ini? Tidak bisa jadi ahli fikih kalau tidak ahli dalam nahwu. Begitu juga apalagi tafsir. Tafsir ini dari wazan apa, so tidak bisa, bagaimana membuat tafsir Al-Quran? Paham ini? Paham di sini? Kemudian akidah ada kaitannya itu. Paham di sini ya? Nah, apalagi kembali ke Al-Quran hadis. Pegang teguh Al-Quran hadis. So belajar bahasa Arab apa? Baru masih belajar Iqra dulu saya. Durusul Lughah sudah, jilid 1 belum lulus. Masih belajar dulu ya ikhwan. Paham di sini ikhwan? Bagaimana ceritanya orang bisa paham manhaj, paham usul sunnah, paham ahlus sunnah dengan betul itu, kalau dia tidak paham bahasa Arab? Bisa tidak? Tidak bisa. Yakin saya yang cuma ngaku-ngaku sudah berpegang, sudah sabit, sudah kokoh di atas manhaj itu akidah,
Yakin saya cuma ikut-ikut itu. Saya yakin kalau ada orang yang goyang dia pakai dalil yang lain, romo itu. Paham di sini? Yakin saya. Cuma ikut-ikut itu. Beda kalau orang paham akidah dengan sumber yang betul, berdasarkan bahasa Arab yang dia kuasai. Paham di sini, ikhwan? Nah, jadi update lagi ini, semangat orang beragama ini diupdate. Usahakan dengan cara yang betul. Jangan semangat seperti semangat tai ayam. Paham semangat tai ayam tuh? Belajar ya ikhwah, belajar terus. Saya lihat, makanya ini saya lihat antum, masya Allah, tadi itu saya masuk, senang saya lihat. Belajar bahasa Arab itu awalnya ya seperti mendaki gunung. Artinya di awal berat mendaki gunung. Kalau antum so kuasai, so masuk Alfiyah Ibnu Malik, so selesai, so di atas antum tinggal mau turun. Kalau mau turun kira-kira masih berat, insya Allah belajar terus. Yang jelas untuk Allah ini ya, bukan untuk dilihat supaya jago, tidak mau dikalah misalnya. Dia kira saya, jangan. Nah, kalau bersaing insya Allah dalam hal kebaikan tidak apa-apa. Bukan bersaing supaya tidak mau dikalahin, bukan. Tidak mau dikalah dengan pujian, bukan. Paham di sini? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah. Untuk belajar takmidu ainaihi, menutup mata. Ainaihi, kedua mata, menutup kedua mata. Makruh hukumnya ketika sholat menutup kedua mata. Paham di sini ikhwah? Jadi antum ketika sholat melek mata, buka mata, itu hukumnya sunnah. Paham ini? Dapat pahala lagi antum. Tapi kalau antum tutup, saya lebih khusyuk kalau tutup mata. Padahal tidak ada. Ingat, ini makruh ini berarti kalau ada kebutuhan dia nutup mata tidak ada masalah. Misalnya dia sholat di tempat yang banyak sekali gambar, kalau dia buka dari mata, ada sumur perupa yang dia mau pikir-pikir, ada gambar ini loncat-loncat ada ini ada. Kalau dia tutup mata, insya Allah bisa mengurangi DP gangguan-gangguan. Tidak apa-apa dia tutup mata. Tapi ini tidak aman. Putih semua muka, coba ingin saya lebih khusyuk nutup mata. Ini makruh. Bagaimana antum bisa khusyuk dalam kemakruhan? Paham ini? Setan yang kasih khusyuk. Rasulullah SAW sholatnya tidak nutup mata. Jangan nutup mata, tetap buka mata. Sunnah. Jadi makruh hukumnya menutup mata. Kemudian wahamlu musgilin lahu, membawa sesuatu yang bisa menyibukkan dia, melalaikan dia dari sholat. Yang kelima, al-khamis, membawa sesuatu yang musgil, menyibukkan atau membuat dia lalai, lahu, musgilin lahu. Paham ini? Apa itu contohnya? Sesuatu yang dia bawa, misalnya dia pegang-pegang, nanti bisa bawa bunyi, bisa bawa garak. Misalnya, sementara sholat misalnya memeluk kucing misalnya, itu kan membuat dia akan tersibukkan dengan itu kucing. Lantaran sayang kucing anggora misalnya, sementara sholat dipeluk itu kucing. Lantaran tidak mau baku pisah, atau itu kucing bapaknya dia mau suruh peluk. Tidak boleh. Atau apa saja yang lain-lain, termasuk HP juga. Ini HP kalau zaman kita ini, zaman dulu mana ada yang nulis kitab ini, zamannya dia belum ada HP. Jadi masuk zaman kita HP, sesuatu yang bisa membuat dia lalai dalam sholat. Kecuali itu HP dia kasih nonaktif. Selama masih aktif, hati-hati.
Allahu Akbar, kling kling kling, selesai antum, buyar itu. Biar antum khusyuk bagaimana itu. Apalagi antum punya banyak banyak usaha bisnis misalnya, aduh saya tidak dapat angka ini, selesai saya usaha ini, seorang sumbang pesan ini untung 5 juta ini misalnya, contoh. Aduh, habis. Paham di sini ya kawan? Apalagi yang jomblo-jomblo tuh, aduh calon mertua ini pak teleponin, aduh dia mau kasih batal pernikahan. Jadi kalau mau sholat kasih non aktif ya ikhwan, sholat habib. Maganggu itu nanti orang telepon. Biar antum kasih silent. DP suaranya dikasih mati. Tetap mengganggu, dia akan bergetar, antum terganggu itu. Aduh susah apalagi yang baru tadi. Kasih non aktif atau pesawat. Mau di pesawat. Ini sholat ini setan ya ikhwah akan berusaha bagaimana membuat kita itu tidak khusyuk, lalai di dalam sholat. Itu termasuk upaya terbesar setan supaya membuat kita lalai dari sholat, dari khusyuk di dalam sholat. Tidak suka itu setan itu. Paham ini? Kayaknya kita harus mujahadah. Termasuk jihad itu, antum ketika sholat berusaha untuk khusyuk. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan, yang bisa membuat antum tidak khusyuk, antum tinggalkan. Dan sebab yang bisa membuat antum khusyuk, antum datangkan. Itu mujahadah yang luar biasa. Termasuk jihad itu. Jihad melawan setan. Datang lagi lintasan, sana NTP ayam sana belum makan. Ini lagi rupa-rupa. Bendung. Datang lagi bendung. Hilangkan istighfar, bendung. Berusaha di bendung terus. Datang lagi, kuti lagi. Datang lagi lintasan, kuti lagi. Sampai antum selesai sholat. Dan itu akan mengganggu terus itu dia itu di dalam sholat kita. Paham di sini? Mujahadah itu. Dan berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berusaha ya ikhwan. Taib wa hamlu mushkin lahu wa iftirashu dhira'aihi sajidan. Kemudian as-sadis, perkara makruh yang keenam, iftirash dhira'aihi sajidan. Apa itu iftirash? Meletakkan tangannya, meletakkan dhira'. Dhira' ini apa ini? Hastanya, tangannya di hasta ini di atas, di lantai. Sajidah dalam keadaan sujud. Sujud, tangannya tidak diangkat mungkin tapi ditaruh begini. Ini makruh hukumnya. Sama seperti apa? Seperti anjing. Makruh hukum. Paham di sini ikhwan? Makruh hukumnya iftirashu dhira'aihi sajidah. Kemudian perkara makruh yang berikutnya, makruh yang beliau sebutkan ini ada dalilnya, cuma di sini sengaja beliau kosongkan dari dalil supaya lebih fokus. Wal abath. Kemudian wal abathu abath. Wal abthu abath. Abath bukan. Abath itu berbuat yang sia-sia. Abath. Afa hasibtum annama khalaqnakum afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, sia-sia. Abatha itu sia-sia. Sia-sia. Sementara sholat megang jenggot, ngupil, kasih baik kancing, lihat jam tangan. Makruh. Perbuatan sia-sia dalam sholat tidak boleh. Mengurangi pahala itu ikhwan.
Baik. Kemudian takhassur ay wad'u yadaihi ala khasiratihi. Takhassur itu begini. Apa ini bahasa Indonesianya? Meletakkan tangan di pinggang. Orang kan kalau sholat kan kita begini tuh. Ini makruh. Takhassur namanya. Ai wad'u yadaihi, meletakkan dua tangannya ala khasiratihi, di pinggangnya. Nah, begitu. Itu makruh. Kemudian at-tasi', makruh yang ke-9, tamatti. Tamatti itu masdar wazan apa itu? Gimana? Pak Satria? Tamatti itu masdar itu, tapi pakai wazan apa dia? Hah? Ikut wazan apa? Wazan saya tanya. Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Takallama yatakallamu takalluman, takallum. Ta'allama yata'allamu ta'alluman, ta'allum. Tamatta ya tamatti, tamattian. Tamattu itu cuma karena ada ya-nya, jadi tamatti. Masdar. Tamatti itu ya apa namanya? Tamatti itu kayak malas, antum biasa bangun tidur kan? Iya, merenggangkan badan namanya. Ya pokoknya itulah, saya tidak tahu apa di bahasa Indonesia. Itu tamatti. Lagi capek ini. Oke, sementara sholat gini. Apa ini makruh hukumnya. Tamatti namanya. Pokoknya kasih bergerak di badan. Kasih bunyi. Itu tamatti. Kemudian al-ashir yang ke-10, wa fathu famihi, membuka mulut. Buka mulut makruh. Apa itu maksud? Makruh. Ntar masuk semua, masuk apa? Lalat, repot. Kemudian al-hadi asyar yang ke-11, wa wad'u syai'in fihi, memasukkan sesuatu di dalamnya, di dalam mulut. Kasih masuk gula-gula, atau kasih masuk permen karet, atau apa saja yang dalam mulut. Makruh hukumnya. Jangan taruh di kantong lah, kantong. Jangan taruh di mulut. Kemudian wastiqbalu suratin, menghadap gambar. Foto atau gambar atau yang semisal apa, itu makruh. Kalau antum mau sholat, pilih yang tidak ada gambar. Kenapa? Ini semua mengganggu khusyuk. Kemudian wastiqbalu wajhi adamiyyin, menghadap wajah orang. Ada orang sementara berhadapan dengan antum, terus antum sholat di depan dia begini, dia lihat walaupun dia tidak lihat, makruh. Jangan. Paham di sini? Kalau antum mau sholat di belakang dia, jangan di depan dia. Paham di sini? Makruh. Kemudian mutahadditsin, ataf kemana? Wastiqbalu suratin, wastiqbalu wajhi adamiyyin, wastiqbalu mutahadditsin. Ataf ke istiqbal, menghadap gambar, menghadap wajah orang, menghadap mutahaddits, orang yang sedang bicara. Ada orang sementara ngobrol, antum sholat di situ dekat di depannya mereka.
itu juga akan mengganggu antum khusyuknya sholat, mengganggu khusyuk. Apalagi pas yang bicara ini misalnya cerita yang nyambung dengan antum punya kesukaan, sudah selesai, hilang khusyuk sudah. Paham di sini ikhwan? Nah, pilih cari tempat yang aman sebisa mungkin aman. Terus juga ikhwan, nanti ini nasihat juga untuk diri saya dan kita semua, sebisa mungkin di dalam masjid untuk hening, kecuali memang sangat diperlukan bercerita, apalagi orang sholat terganggu. Nah, sementara ada orang sholat, ini masjid tempat orang sholat tuh, zikir, tidak layak orang cerita, kecuali kita lihat tidak ada orang sholat, ngobrol tidak apa-apa, ada kebutuhan. Sementara ada sholat, jangan terganggu dia, apalagi pembicaraan kita yang dia suka misalnya, terganggu dia. Aduh, apa lagi yang orang cerita. Paham di sini ikhwan? Nah, terganggu itu. Paham di sini ikhwan? Nah, kecuali tidak ada orang antum lihat sholat, tidak ada yang ngobrol. Kalau ada, jangan. Kemudian wanaim, tidur di depan orang tidur. Wanarin, di depan api, di depan api, menyerupai apa ini? Orang Majusi menyembah api. Wama yulhihi, dan apa yang wama yulhihi, dan seluruh apa yang atau apa saja yang yulhihi, membuat dia lalai, tidak boleh. Apa saja, umum itu. Wa massul hasa, menyentuh, megang-megang apa ini? Biji-bijian, kerikil. Sementara sholat, batu ini kayaknya daripada tidak ada yang kasih gerak-gerak tangan, ambil batu, diputar di tangan. Makruh. Wa taswiyatut turabi bila udrin, makruh yang ke-19, membersihkan tanah bila udrin, tanpa udzur, makruh juga. Jadi kalau antum sholat ada debu di depan, biarkan saja, antum bersihkan, itu menyelisih tawadhu. Sementara sholat kan antum, sholat itu fungsinya termasuk menghinakan diri di depan Allah. Ini tidak mau, biar cuma sedikit kasih bersih, kecuali yang bisa kasih yang keras, pasir. Kalau antum sujud situ kan sakit, bersihkan itu nggak apa-apa, pahamin. Tapi ini kan yang lembut-lembut kayak debu ya kan? Itu kan kalau antum sujud situ tidak ada masalah. Ini tidak mau, harus bersih. Bertentangan dengan sifat tawadhu itu ya. Nanti habis sholat baru antum habis salam zikir kasih bersih. Saat sholat biar saya. Paham di sini? Nah, kecuali yang keras-keras bisa mengganggu antum sujud, batu-batu misalnya, tidak tawadhu, jangan, luka. Singkirkan. Paham di sini ya? Biarkan saja insyaallah. Taib. Wa tarawuhu bimirwahatin, tarawuh menyegarkan diri, bimirwah, dengan kipas angin, dengan kipas. Mirwahah itu kipas. Bisa juga kalau di zaman sekarang jadi kipas angin, mirwahah. Tapi dulu tidak ada kipas angin. Dulu mirwahah itu ya kipas. Ambil sepotong kain atau kertas baru sementara sholat. Dengan kain dia pakai kipas. Itu yang dimaksud. Makruh. Makruh tarawuh bimirwahatin. Mirwahah itu artinya kipas. Mirwahah kipas. Tarawuh itu bersegar-segar, ingin mendinginkan diri, menyegarkan diri. Tarawuh, rohah, istirahat. Wa farqa'atu asabi'ihi, farqa'ah,
Farqa'atu asabi'ihi. Asabi itu apa? Jari jemari. Asabi jari jemari. Farqa'ah apa itu arti itu? Tadi saya contohkan. Farqa'ah itu kasih bunyi-bunyi tangan itu. Membunyi-bunyikan tangan. Apa ya terjemahan Indonesianya? Membunyikan jari jemari tangan ya. Itu sudah. Farqa'ah itu membunyikan jari jemari tangan. Sebentar sholat kurang kerjaan, mengganggu juga di taman di sebelah, so ganggu khusyuk. Paham di sini ikhwan? Wa massu lihyatihi, nyentuh jenggotnya tanpa kebutuhan, kecuali ada yang mampir di jenggotnya, dia sentuh supaya dia buang. Barangkali ini tidak ada megang-megang jenggot, sentuh-sentuh jenggot, sosek, pegang lagi, makruh hukumnya. Kemudian kaffu thawbihi, menahan pakaiannya atau menggulung pakaian, menahan pakaian, menggulung pakaian. Paham di sini ikhwan? Menahan pakaian atau menggulung pakaian itu orang kalau dia mau sholat, biarkan pakaiannya itu apa? Rukuk bersama dia, sujud bersama dia, gitulah maksudnya. Karena ada sebagian orang itu menyelisih sifat tawadhu dalam sholat. Begitu mau rukuk sujud, dia tidak mau ada ekor-ekor tangan dia mau angkat begini, ya makruh hukumnya. Antum biarkan saya, antum pakaian itu nyentuh lantai, sujud bersama antum, rukuk bersama antum itu. Kalau antum sing-singkan apa ini, apalagi sampai digulung, makruh. Paham di sini ikhwan? Biarkan. Baik. Tayyib, sudah berapa ini? 23 perkara yang makruh, Masya Allah. Semua ini ya ikhwan, antum tinggalkan semua ini, Masya Allah, dapat pahala banyak. Di samping yang sunnah dapat pahala, ini lagi antum dapat pahala ini. Dapat pahala meninggalkan perkara yang makruh. Ya Allah, ya. Banyak sekali. Jadi di dalam satu sholat antum dapat pahala banyak sekali. Makanya Allah itu lebih suka ibadah sholat. Di antara keistimewaan sholat ini, kewajibannya diterima langsung oleh siapa? Rasulullah SAW langsung, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Kewajiban yang lain melalui perantara Jibril, malaikat Jibril alaihissalam yang sampaikan. Kalau sholat 5 waktu, Allah Rasulullah sendiri. Isra, Mi'raj namanya. Kalau Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, Isra. Kalau Mi'raj ke atas. Dalam semalam itu ikhwan. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, Al-Jamil. Wa mata kathura dzalika urfan batalatis salatu. Wa mata kathura dzalika urfan batalatis salatu. Kapan yang demikian itu banyak dilakukan banyak kali, ya, yang gerakan tadi itu yang makruh, yang di luar dari gerakan sholat ini dilakukan kathur banyak, urfan secara uruf, batalatis sholat, maka sholat jadi batal. Paham di sini ikhwan? Jadi kalau di gerakan yang makruh itu hanya sekedar, maka tidak batal. Tapi kalau dilakukan banyak sekali, sering, maka batal sholat. Hati-hati. Seperti menoleh misalnya. Setiap orang lewat tengok.
Yang seperti ini tidak sholat namanya. Sholatnya batal. Kalau sekali dua kali makruh saja. Tapi kalau setiap orang lihat, ada yang masuk shop lagi, lihat lagi 20 orang yang masuk shop 20 kali dia punung sana ada yang siapa ini otean. Dan ada orang begitu Allah alam penyakit atau bagaimana itu ya. Orang begitu lihat terus. Tapi orang-orang yang di samping itu tidak khusyuk. Mbak urus apa dia, kurang ajar ini orang ini apa dia. Coba ganggu orang, dia sholat bermasalah baru ganggu orang lagi. Ya, paham di sini atau farqu atau asabi semua yang gerakan makruh ini kalau banyak secara uruf. Secara uruf artinya secara uruf itu maksudnya kalau dilihat oleh orang tidak sholat ini orang. Itu maksudnya. Kalau sekali dua kali dia kerjakan kan masih orang bilang tetap masih sholat tuh. Misalnya dia kasih bunyi di tangan, atau pegang jenggot tuh saya sekali dua kali dia masih berdiri diam, sholat. Tapi kalau pegang jenggot terus orang ini sembahyang atau tidak? Batal sholat. Paham di sini? Secara uruf, kalau orang lihat uruf kebiasaan orang, tidak sembahyang ini orang ini. Banyak sekali bergerak. Sholat ini jadi batal. Baik. Paham ini Pak Is? Coba Pak Adhan, paham ya? Urfan, kenapa dinasab itu sebagai apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo dipikirkan. Wa mata kathura dzalika urfan batalatis salatu. Pak Is bisa Pak Is? Mencoba tak mengapa, gagal jadi pengalaman. Iya, tamis apa? Hal. Jadi sebagai hal. Dia menjelaskan keadaannya siapa? Menjelaskan keadaan apa? Sahibul halnya mana? Ayo, sahibul halnya mana? Betul-betul tidak hal. Betul hal. Baik. Sahibul halnya adalah dzalika hala kaunihi urfan batalatis shalah. Hala kaunihi urfan. Jadi urfan sebagai hal. Hal menjelaskan kondisi si dzalik. Mata kathura dzalika, banyak yang demikian itu secara uruf. Secara uruf. Batalatis shalah, maka salat jadi batal. Jawab syaratnya batalat. Mata kapan? Jawab syaratnya mana? Batalat. Mata kathura dzalika urfan batalatis shalah. Batalat jawaban syarat dari mata. Paham Pak Adhan? Paham insyaallah ya. Alhamdulillah.
Mata, sebagai apa mata itu? Coba Rahmat, mata. Isim istifham. Istifham bagaimana? Zarf zaman. Iya. Betul, zarf zaman ya? Apa dong? Ada tusyar. Ada tusyar. Tusyarnya tak turun. Jawabnya betul. Mata ada alat syarat namanya. Dia jatuh apa? Pada fiil syarat. Setelah mata ini ada fiil syarat. Mata kasur, mata fa'alta. Mata fa'alta khairan, mata fa'alta khairan tujza bihi, maka kamu akan dibalas karenanya. Bisa tidak sebagai dzaraf? Zarf zaman. Ketika hal tersebut banyak secara umum maka banyak. Alhamdulillah. Semakin belajar, semakin banyak tahu orang. Insyaallah. Jadi dia adat syarat, apa namanya? Adat syarat namanya isim syartiyah. Isim seperti kaifama, mata, man, namanya isim syarat. Man ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang mengamalkan yang buruk maka dia akan dibalas. Man amila sholihan min zakarin aw untha, dan seterusnya. Man namanya man apa? Masuk man apa namanya? Isim syarat namanya. Pernah dengar isim syarat toh? Belum dibahas. Insyaallah. Namanya isim syarat. Isim syarat adalah isim yang ada sebelum yang didatangkan pada kalimat syarat. Kapan engkau, dia maknanya seperti itu. Kapan engkau berbuat baik, engkau akan dibalas sekian. Man jadda wajada, itu kan. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan meraih hasilnya. Man jadda artinya bersungguh-sungguh. Wajada, dia akan meraihnya, meraih apa yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh itu. Nah, man di sini man namanya isim syarat namanya. Jadi isim syarat ini setelahnya ada fiil syarat. Ada jawab setelahnya ada jawaban syarat. Untuk menyempurnakan maknanya. Kalau tidak ada, tidak sempurna maknanya. Paham di sini? Kalau antum katakan in jaa Muhammadun, kalau Muhammad datang misalnya, baru bawa dia. Apa maksudnya kalau Muhammad datang? Siapa? Berarti dia membutuhkan jawab syarat. Sama seperti tadi. Wa mata kasura dzalika urfan, baru dia bawa diam. Apa? Kapan yang demikian itu banyak secara uruf? Apa? Batolatis sholah, itu jawaban batal sholat. Fiil syarat atau DP jawab syarat. DP jawab syarat, fiil syarat sebelumnya, setelahnya jawab syarat. Jawab syaratnya itu batolatis sholah.
Paham di sini? Hah? Paham ya Pak Buknya? Pak Yanto? Nah, insya Allah. Ini kalimat-kalimat seperti ini banyak antum akan temukan nanti di kitab-kitab para ulama. Fi'il syarat dengan jawab syaratnya. Pasti ketemu itu. Kalau antum tidak kuasai, sudah tidak bisa menerjemahkan. Antum baca itu di kitab usul salasa misalnya, banyak sekali. Fa idza qila laka man usulus salasatul lati yajibu 'alaika ma'rifatuha faqul itu jawab syaratnya itu. Banyak sekali para ulama menggunakan kalimat seperti itu. Kalau antum tidak kuasai, tidak bisa menerjemahkan. Apalagi pergi ke kasus syubhat, DP jawab syarat di ujung. Wa idza arafta anna Allah wa idza arafta anna, belum muncul DP jawab. Wa idza arafta wa idza arafta wa idza arafta. DP jawab nanti di paragraf, kadang di semua dekat-dekat masuk paragraf berikutnya. Arafta anna Allah, arafta anna, itu ada. Menguasai fi'il syarat dengan jawab syarat itu penting supaya bisa menerjemahkan, supaya bisa paham perkataan para ulama, paham perkataan Al-Quran hadis juga banyak di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi paham ini. Jadi yang penting supaya bisa antum paham perkataan, ada di dalam bahasa Arab ada namanya umdah. Umdah ada fadlah. Umdah itu kalimat yang menjadi pokok, susunan kalimat yang pokok. Fadlah cuma tambahan. Umdah itu mubtada khobar, fi'il fa'il. Mubtada khobar fi'il fa'il sama naibul fa'il, fi'il naibul fa'il juga sama. Itu umdah itu. Antum harus kuasai dalam kalimat. Kemudian juga fi'il syarat dengan jawab syarat. Antum tidak kuasai, tidak bisa menerjemahkan. Paham di sini? Misalnya antum tidak terlalu kuasai, misalnya fadlah seperti maf'ul bih, kemudian tamyiz, itu fadlah semua itu. Artinya kalimat tanpa itu tetap berdiri kalimat itu. Paham ini? Tetap sempurna, sudah menjadi kalimat yang sempurna. Ini kan cuma kalimat tambahan saja itu. Seperti dorobtu kalban, seperti antum mengatakan dorobtu, saya memukul. Antum sudah pahami? Sudah pahami, artinya saya memukul, sudah paham. Cuma kan masih ada maksudnya apa yang dia pukul tuh. Kalau dia tidak tahu, tetap dia paham nih dorobtu ini, begitu. Jadi dorobtu ini fadlah, dia umdah, pokok kalimat, jumlah. Kalban dia fadlah. Jadi yang pokok ini yang antum harus kuasai. Harus kuasai betul mubtada khobar, fa'il, fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il, fi'il syarat dan jawab syarat. Paham ya Pak Bumni? Alhamdulillah, insyaallah. Ada pertanyaan ya ikhwan? Tapi jangan bertanya masalah antum ya. Nanti tanya sama Pak Mugni kalau ada iskal masalah apa? Nahwu. Karena pelajaran kita ini belajar fikih ini, bukan belajar nahwu. Tadi itu cuma iklan lewatnya. Iklan kan tidak bisa dikomentari tuh. Silahkan, ada yang antum mau tanyakan? Tolong. Ya, Pak. Yang mana? Menguap. Oh, tadi beliau tidak sebutkan. Menguap masuk termasuk apa? Perkara apa? Cuma menguap itu kan susah, perkara yang apa? Susah dihindari. Ditutup, berusaha ditutup.
Kalau kita katakan menguap makruh, wah repot nanti. Orang kadang kan menguap tuh. Yang makruh itu dia membiarkan mulutnya terbuka. Ketika dia menguap, dia makruh. Sebisa mungkin dia tutup. Kalau tidak mampu dia tutup, dia tutup dengan tangannya. Paham Rahmat? Jangan kesebiar tak buka-buka begitu. Rupa apa ini? Kuda Nil yang di laut. Basar sekali. Apalagi sholat bersama jamaah yang lain, kan kasihan. Bagang ke orang sebelah ini orang ini tidak baik. Ya Rahmat, ditahan, tahan terus. Kalau antum menguap sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang tepuk tangan? Setan. Setan senang bersorak-sorak dia. So, menguap mana? Baru muka mulut tak buka-buka lagi. Berusaha ditutup. Berusaha untuk ditahan dulu. Kalau tidak mampu berarti tutup pakai tangan. Lebih bagus itu berusaha apa? Ditahan. Iya. Alhamdulillah. Taib yang lain sudah. Kalau macam di sholat yang jahat. Sholat yang jahat? Sholat jahar? Oh jahar. Maghrib, isya dan subuh. Kalau masbuk itu ada beberapa orang. Terus kalau macam misalkan terlambat di rakaat, misalkan subuh terlambat 1 rakaat, ada berapa orang. Jadi dia mau jahat atau maksudnya kasih sesuatu. Kemarin sudah lewat tuh, iya dah. Nah, orang yang sholat sendirian boleh jahar dan boleh sir. Artinya dua-duanya sama saja bagi dia. Jadi kalau antum masbuk, sholat subuh atau sholat maghrib apa saja antum masbuk. Kalau antum masbuk sholat sendiri ya sudah. Antum bisa jahar, bisa juga sir. Cukup antum dengar. Paham ini? Kalau dalam kondisi bisa membuat membuat taswis. Taswis itu membuat apa namanya? Kalau yang sholat misalnya 2-3 orang tuh masbuk, antum kasih jahar sudah baku caku suara itu. Yang seperti itu berarti antum sihir saja. Sihir saya kecil suara. Paham di sini ikhwan? Kan sholat sendiri sudah ada. Karena orang sholat sendiri dia bisa jahar, bisa sir. Pokoknya biar yang disunnahkan dia menjahar. Kalau dia sholat sendiri ya bisa jahar, bisa sir. Misalnya sholat maghrib antum sendiri sholat sendiri di rumah, antum bisa jahar, bisa sir. Paham di sini? Disunnahkan jahar itu bagi orang yang sholat jamaah, makmum bagi imam, karena imam ada kebutuhan untuk mendengarkan bacaannya. Buat makmum. Kalau orang sholat sendiri mau kasih dengar sama-sama, berdiri saja dengar. Ya, artinya bisa dia sir. Paham di sini ikhwan? Jadi kalau antum masbuk subuh bisa antum sir saja. Paham di sini Pak Is? Alhamdulillah. Seperti itu. Apalagi yang masbuk banyak, aduh. Mau baku caku suara itu. Ya, yang satu inna a'tainakal kautsar, yang satu rabbi inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang satu lagi idza jaa nasrullahi, kong pasar angka suara semua. Akhirnya jadi tidak indah kan, jadi bising. Ya, berarti antum sir saja. Baik. Ada yang lain? Nah, silakan. Pak siapa ini? Pak Riki Ya, fadhil. Saya mau tanya tentang hukum meninggalkan sholat wajib yang berjamaah pada saat
Gempa. Kalau memang dia khawatirkan gempanya bisa roboh nanti bangunan masjid ya tidak apa-apa, dia batalkan keluar nih. Jangan bertahan mau mati. Menyelamatkan jiwa lebih didahulukan daripada sholat. Tidak apa-apa, khusyuk. Semua rubuh ini yang barat-barat. Paham di sini ikhwan? Antum kasih batal antum keluar. Baru bisa sholat sebentar nanti kalau sudah reda. Paham di sini ikhwan? Jangan antum kas terus ini sholat wajib. NTP nyawa ini merubah. Paham di sini ikhwan? Kecuali gempa yang tidak terlalu. Semua gempa begitu dia suka batal lebih sholat keluar ya, tidak ada. Itu masuk gempa yang kuat, so goyang sana goyang sini semulai jatuh asik. Ya sudah antum batalkan sholat keluar. Paham di sini ikhwan? Batalkan sholat. Insyaallah sebentar lanjut lagi kalau sore dah. Paham ya? Alhamdulillah ya. Siapa yang mau tanya tadi? Ya. Gimana Pak Usman? Gambar yang bernyawa, semua gambar. Apalagi yang bernyawa lebih ditekankan, tidak boleh itu. Mana? Ini tidak, bukan di tempat sujud. Dia ketika sholat dia nanti menghadap tempat sujud. Berarti kalau sejadah yang gambar masjid atau gambar Ka'bah sama saja, itu mengganggu itu. Itu jadi wasilah setan itu. Setan cara apa saja dia bikin supaya orang itu tidak bisa khusyuk. Apalagi ada yang gambar masjid, saya ada berdiri pada teras ini. Sambil minum kopi. Begitu imam rukuk dia. Dia tidak merasa menghayati bacaan. Kenapa? Karena setan suka karena tadi itu ada sebabnya tadi itu. Lihat gambar model masjid apa semua. Paham di sini ikhwan? Tempat sujud. Kecuali ini orang sholat menghadap situ, itu. Tapi selama antum sholat sini ada yang menghadap situ tidak? Kan ada tempat sujud. Kalau seandainya itu bisa melalaikan ya antum berusaha lah bagaimana kasih kain putih begitu. Nanti live baru buka. Kalau mau sholat lagi tutup. Tapi selama ini ada tidak yang terganggu. Artinya antum rasa-rasa lah. Kan kita sholat ini kan menghadap tempat sujud itu semua kan? Kecuali yang menghadap, yang dimaksud itu menghadap. Atau surah yang dimaksud itu menghadap foto atau gambar makhluk hidup, walaupun bukan di tempat sujudnya dia, di tempat sujud, di depannya juga, di depan begitu, itu makruh. Paham ini? Menyerupai orang apa ini? Orang Syiah itu sholat kan di depan fotonya orang yang mereka anggap wali itu. Itu sebagian dari golongan-golongan sufi juga saya pernah dengar itu tidak khusyuk katanya kalau tidak ada foto DP guru itu mursyid di depan, harus mutar foto mursyidnya itu baru sholatnya bisa khusyuk. Setan yang kasih khusyuk. Kalau misalnya nanti dengan itu dia khusyuk, setan yang kasih khusyuk. Agama ini bukan pengalaman rohani, apa dia namanya? Pengalaman spiritual. Saya kalau gabung dengan sana tenang saya hati. Kalau di sini apa tidak tenang? Kalau tenang di gereja ke gereja. Kok
agama kok masa tenang-tenang hati? Bagaimana itu? Paham di sini? Jangan, itu ada akal berpikir, berusaha untuk tenang. Ustadz, saya dulu waktu saya belum kenal manhaj salaf, Ustadz, masih awam, sholat saya khusyuk sekali, Ustadz. Ada yang sebagai ikhwan yang curhat. Waktu saya masih awam tadi, saya ikut gerakan-gerakan jamaah ini, dakwah ke sana kemari. Saya sholat malam itu khusyuk, Ustaz. Kadang sampai menangis. Begitu saya kenal dakwah salaf kayak apa rasa tidak ada pengalaman perasaan spiritual seperti itu. Paham di sini? Ikhwan, saya bilang antum so naik level antum. Waktu antum masih di awam itu karena apa? Tingkat keawaman antum itu antum belum tahu yang bisa membedakan, sehingga antum sholat itu dalam keadaan gelap, tidak tahu halal haram. Ibadah juga yang diterima yang mana antum tidak tahu. Ditambah lagi orang yang beribadah di atas kejahilan, setan kasih khusyuk. Paham di sini? Setan kasih khusyuk. Kalau antum sudah di atas ilmu, setan tidak bisa kalau dia ganggu terus antum. Paham. Jadi sudah naik level, sudah kenal dakwah, alhamdulillah sudah belajar, sudah tahu halal haram, mana yang wajib, mana rukun di dalam sholat. Nah, itu coba. Kalau bisa ini antum bisa khusyuk, itu luar biasa. Karena khusyuknya sudah di atas ilmu. Khusyuk di atas kebodohan, kejahilan, di atas kesesatan. Khusyuk apa itu? Khusyuknya setan itu. Paham di sini ikhwan? Paham Pak Ari? Jangan khusyuk di atas kejahilan. Khusyuk di atas kejahilan, di atas kesesatan. Khusyuk saya. Tapi kenapa di sini kayak tidak khusyuk? Sudah antum jadi jahil ulang supaya khusyuk sana. Tidak mau juga. Ya sudah. Antum semakin orang berilmu, setan yang menggoda semakin yang besar. Setannya semakin setan yang ahli, bukan yang menggoda orang awam itulah. Setan juga berpikir, masa mau kirim profesornya setan menggoda orang apa yang cuma tidak tahu yang orang awam. Potensi besar yang digoda cuma kecil, ya sia-sia. Yang menggoda ya setan yang awam juga sama orang. Paham di sini? Nah, yang menggoda orang yang sudah berilmu ya yang punya setan yang sudah terdidik. Setan yang sudah terdidik, baru setan yang punya pendidikan, ada pendidikan yang sudah jago. Paham di sini ikhwan? Nah, dan masing-masing punya itu. Nanti kalau untuk bagaimana metode atau tahapan atau tata cara setan ini untuk menggoda manusia, antum baca kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnu Jauzi, ada terjemahan kayaknya. Kalau antum mau saya ada DP kitab. Kalau mau baca saya kasih pinjam DP kitab asli. Antum baca Talbis Iblis. ada terjemahan alhamdulillah. Kalau yang mau terjemahan ada, antum baca itu. Bagaimana setan menggoda orang yang awam, menggoda orang yang penuntut ilmu, menggoda orang alim. Orang alim digoda, goda dai, goda wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah, jangan sekali-kali kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah setan. Khutuwat dalam bentuk mufrad apa jamak? Jamak. Allah sendiri yang mengatakan jalan, langkah yang banyak sekali itu punya setan itu. Punya 1000 cara orang bagaimana bisa berpaling kita dari Allah SWT, dari agama Allah. Ya Rahmat.
Fattakhiduhu aduwa innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bukan musuh yang nyata. Paham ini? Fattakhiduhu aduwa. Oleh sebab itu jadikan dia sebagai musuh kalian. Berarti harus terngiang dalam benak kita, setan ini mau musuh. Jangan pernah menjadi teman itu setan. Paham ini, Rahmat? Bagaimana orang menjadikan setan jadi teman? Menjadikan setan jadi teman. Nah, paham di sini, ikhwan? Menghalangi orang menuntut ilmu. Jadi penolongnya siapa ini? Nah, jadi penolongnya setan. Merusak hubungan orang, baru masuk. Merusak hubungan orang ini sampai tujuan visi ini, misinya siapa ini? Misinya setan merusak hubungan orang, hubungan rumah tangga atau hubungan sesama ikhwan, saling bersaudara. Dia masuk, bantu lagi merusak hubungan orang. Adu domba, dia bilang ngana begini tadi, begini. Dia bilang ngana ini bukan kacang-kacang. Sampai sana lagi begini, bakal lain tadi. Yang tadinya saling menyayangi sudah so tidak saling baku. Ini siapa yang pengadu domba ini siapa? Temannya setan. Jangan ya ikhwan, ya Allah. Tapi biasa kalau kelas-kelas, setan kelas ini pakai alasan, manhaj sih ini, agama harus disampaikan ini, ya kan? Akidah harus ditahdir. Paham di sini? Kadang samar orang di situ. Belajar ya ikhwan, insyaallah. Intinya antum harus jadikan setan itu sebagai musuh. Allah yang menyuruh, bukan saya. Fattakhidhuhu adwa, jadikan setan sebagai musuh. Bagaimana menjadikan setan sebagai musuh? Berarti antum harus tahu metodenya setan, caranya apa yang dia suka, visinya, baru antum berusaha untuk menghindari itu. Paham di sini? Kalau tidak, mana antum tahu? Bisa jadi selama ini buat cuma membantu setan. Orang mau belajar bahasa Arab supaya bisa paham Al-Quran hadis, sudah so tua orang. Bantu setan tidak? Bantu setan, maka sekondor orang bersemangat. Paham di sini? Jangan. Termasuk tadi juga membuat orang berkelahi, bermusuhan. Ya Allah ya Rabbi. Tayyib ya ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita, memberkahi ilmu, harta dan waktu kita, dan diwafatkan kita di atas iman dan sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.